Oke, sa'unshir ala syashah. Hadhihi surah min safhatil kitab. Idahul mubham min ma'ani sulam. Ada yang udah nyari kitab ini belum? Ya, kitabnya miring ya? Bisa diputar nggak sih? Bisa diputar nggak? Nggak ya, harus diputar di galerinya ya. Malish. Jadi hari ini itu kita mau bahas al-qiyas. Gitu. Kan kita udah tahu nih tentang kodoya. Nah, kodoya itu kita susun jadi kias. Kias itu kalau di bahasa Indonesianya kayak analogi berpikir gitu. Jadi kita nemu kodiah, kita susun, kita pakai buat pikir gitu. Ini gimana sih caranya muter gambar? Oh, gini ya. Oke, tamam. Mana lagi gambar yang kita putar live. Oke. Ya, kita balik lagi. Kita langsung ke kitab dulu. Kalau kita punya pemahaman itu, kita simpulkan di matan. Jadi ternyata semua penjelasan itu cukup dengan beberapa bait gitu loh nanti ending. Seperti biasa. Oke, kita mulai dari sini. Tamam. Jadi kalau kita bahas mantik, kan kita punya dua rumah nih. Rumah pertama dan rumah kedua. Rumah pertama yang sebelah kanan dulu ya, ini rumah kedua. Rumah pertama, di ruangan pertama kita punya kuliat homes. Kuliat homes itu kita susun untuk bikin ta'rifat. Akhirnya kita punya tasawur. Kita punya gambaran dan definisi yang konkret, yang benar, yang udah sesuai sama syurut-syurutnya, yang nggak kena ta'rif yang mardut-mardut gitu. Jadi kita harus punya tasawur yang jelas dulu gitu. Nah, setelah kita punya tasawur itu, di rumah kedua kita punya yang pertama kodoya dulu ya. Jamak dari kodiyah, kodoya. Premis-premis yang kemarin itu ada kodiyah hamliyah, ada kodiyah syartiyah. Ya, masih ingat ya kalau kodiyah hamliyah itu ya udah yang zaid katib, kalau dia syasiyah, kalau kuliah, kalau apa, pokoknya semuanya awalnya arbaatun, terus semuanya ada ijab sama salab jadi samaniyah gitu kan. Kayak kodoya ada hamliyah, ada syartiyah, yang hamliyah ada 8, yang syartiyah kita tahu ada yang dia bentuknya pakai imma gitu, al-adat imma abyad, kayak al-adat imma abyad, al-adat imma zauj, imma farad, terus al-jisim imma abyad, imma aswad, dan lain sebagainya. Yang imma tuh munkoti, terus kalau yang in, lau kulama gitu-gitu. Itu nanti mutasi, jadi dia ada dua macam. Nah, kodoya ini nanti kita bentuk jadi kias. Jadi ini tuh udah endingnya mantik nih ya. Kayak yang masuknya telat atau yang hari ini izin yang tanpa uzur. Kalau yang nggak izin ya, kalau yang izin pakai uzur sakit sih. Kalau pas juga dia nanti bisa ngecek video ini yang rekaman. Nah, jadi kode-kode kita susun, kita pakai buat berpikir. Berpikirnya dengan analogi berpikir. Dalam bahasa mantik disebut istilahnya namanya kias mantiki gitu loh. Dan kalian, kan ada sebenarnya itu loh, kias yang di usul fik, yang kan nggak ada tuh dalil nas, teks dalil tentang hukum hukum ganja ya, hasyid gitu misalkan. Tapi ada hukumnya Homer gitu. Di Al-Quran adanya hukum Homer. Terus habis itu dari Homer kita lihat ilah tahrimnya atau sebab diharamkannya itu gara-gara iskar. Dari iskar terus kita cari karena ilahnya yang bikin dia haram itu iskar, berarti hasyis, ganja dan lain-lain itu kan semuanya juga iskar, juga memabukkan. Berarti dia sama-sama haram kan gitu kalau kiasnya usul fikih kan. Dan itu beda, ini kiasnya mantiki ya. Nanti ada istilah perbandingan antara kias yang di usul fik sama istilah mantik. Nanti yang ada di bab lawahikul kias ya. Yang setelah hujah gitu nanti akhir-akhir sebelum khatimah. Yang penting kias di sini adalah kias mantiki, itu analogi berpikir. Dan nanti ada yang bentuknya ketika kodiahnya itu hamliyah atau ketika kita kodiahnya itu syartiyah gitu. Sebenarnya kita udah tahu bentuknya sih yang kemarin kita bilang
Kalau syariah tuh yang bentuknya ini loh. In kanati syamsu tali'ah, an-naharu mawjud, asyamsu tali'ah, an-nahar mawjud. Nah, itu bentuknya kias mantiki yang dia pakai qadhiyah syartiyah ya. Namanya kias istisnai nanti. Terus kalau yang pakai qadhiyah hamliyah yang kemarin itu, yang kayak al-ardu mutaharik, kullu mutaharik hadis, al-ardu hadis gitu kan. Itu bentuk yang kias yang ada di yang pakainya qadhiyah hamliyah. Disusunnya cari kayak gitu. Kita emang lagi belajar nyusun qadhiyah itu waktu kita lagi pakai berpikir gitu loh. Oke. Jadi bisa dipahami ya kita sedang berada di mana sekarang perjalanan OTW ke mantiknya itu ya. Berarti kita udah tahu kalau kita di rumah terakhir ya, rumah kedua dan ruangan terakhir banget ini ya. Belum masuk dapur kali ya. Jadi dari kodoya itu kita susun ke kias, mantiki, analogi berpikir. Nah, kita mulai dari sini. Aku lu hada syuru fi makosid tasdikot. Masih ingat ya, jadi rumah pertama tasawur, rumah kedua tasdik. Terus yang bagian pertama kayak kuliatul hamas itu mabadi dari tasawur. Kalau yang takrifat atau mu'arifat itu makosidnya tasawur. Terus mabadinya tasdik, itu dia kodoya. Terus makosidnya tasdik itu namanya kias. Ya udah makanya di sini. Ada syuru itu bidayah ya. Ini kita udah dimulai nih ke apa? Makosidnya tasdikot. Rumah kedua, ruangan terakhir. Ruangan kedua, wahwa al-kias. Wa makna hulugotan takdiru ala misali akhor. Jadi kias itu kan kayak kita menyamakan sesuatu ke sesuatu lain gitu kan harus ada kesamaannya kan. Maka kalau di usul fikih itu ada ilahnya, ilah tahrimnya apa, kesamaan tahrimnya apa. Mirip-mirip itu sih nanti. Takdiru ala misal akhar. Itu cara lugoh. Nah, cara istilahnya lafdun. Di sini nih. Kalau kita udah belajar mantik, waktu kita masuk ke ta'rifat, kita tuh makanya tahu gitu. Lafad di sini jinsun bait ya. Lafdun tarokaba min qodiyataini fa aksar. Jadi kalau kita punya qodiyah ya hamliyah atau syartiyah harus ngambil 2 qodiyah dulu. 2 qodiyahnya itu disusun baru bisa nanti jadi kias. Jadi nggak mungkin kita berpikir dengan 1 qodiyah aja. Harus apa? Min qodiyataini fa aksar atau lebih. Jadi bisa lebih juga. Misalkan kita berpikirnya itu berurutan gitu. Habis mikir ini gitu. Nanti ada contohnya. Yulzamu anhuma lidatihi qaul akhor. Ya, jadi di sini maksudnya kalau kita mau menyusun kias itu harus disusun dari minimal 2 qodiyah. Al-awwal yusama kias basit, wasan yusama kias murakkab. Nah, kalau tersusun dari 2 qodiyah namanya kias yang basit. Kalau tersusun dari banyak ya, lebih dari 2 qodiyah namanya kias murakkab. Wa sayati kalamuhu ya belum ya. Sayati kalamuhu itu di halaman selanjutnya soalnya. Jadi di sini kita dapat di halaman pertamanya, pokoknya kias itu adalah susunan berpikir dan itu tersusun dari 2 qodiyah atau lebih. Kita masuk ke contohnya. Oke, ini mulai terlihat coret-coretannya. Misal awal, berarti misal yang kias yang basit ya, yang terdiri dari cukup dengan dua qodiyah aja. Yang pertama, al-alam mutagoyir. Utrina bilangnya al-ardu mutagoyir. Jadi alam semesta ini tuh berubah-ubah gitu kan. Siang jadi malam, panas, hujan, malam jadi siang, kemarau, terus 4 musim, semuanya itu mutagoyir artinya. Alam itu mutagoyir, itu qodiyah yang pertama. Qodiyah yang kedua, kullu mutagoyir hadis. Kita udah tahu sendiri ya, al-alam mutagoyir itu berarti al-alam, berarti dia kan kulli nih alam tuh. Terus dia di sini nggak ada surnya, berarti muhmal. Kalau kullu mutagoyir hadis itu qodiyah kulliyah, karena ada kata kullunya, musawar dan surnya kul. Jadi al-alam itu mutagoyir, itu qodiyah pertama. Qodiyah kedua, kullu mutagoyir itu hadis. Ya, berarti hadis itu ditu kodim ya, berarti bukan yang kayak kodim fil azali gitu, tapi dia emang hal yang baru diciptakan gitu, dari nggak ada jadi ada gitu. Nah, berarti natijahnya apa? Al-alam hadis. Kita belum sampai ke cara menyimpulkan natijah sih, baru belajar bentuk ya. Saya nanti ada sesinya sendiri ya. Al-alam mutagoyir qodiyah pertama, kullu mutagoyir hadis, qodiyah kedua hasilnya apa? Al-alam hadis. Alam semesta itu berubah-ubah. Semua yang berubah-ubah itu hal baru. Berarti alam itu hal baru kayak gitu. Itu basit ya, pokoknya basit itu dari 2 qodiyah terus natijah gitu doang.
Sekarang kita lihat yang murakkab ya. Oke. Coba perhatikan an-nabash. Nah, ada yang tahu apa artinya nabash? Ayo, artinya nabash. Nabash itu artinya an-nabash lil kubur li ahdi akfanil mauta wa huwa au ma huwa a'am min dalik. Jadi nabash itu pencuri kafan gitu loh. Pencuri kafan dari kuburan. Tahu enggak? Pokoknya itu ya istilahnya namanya nabash ya. Pencuri kafan dari kuburan. Ya. Jadi pencuri kafan dari kuburan itu akhidun lil mali khufyah. Termasuk orang yang ngambil harta secara sembunyi-sembunyi. Ya kan? Ini satu kodiah ya. Bentar, Ana bikin buletannya satu. An-nabasyu akhidun lil mali khufyah. Ini kodiah yang pertama. Pencuri kain kafan itu merupakan orang yang mengambil harta secara diam-diam, gitu artinya. Wa kullu akhidin lil mali khufyah sarik. Kodiah yang kedua. Artinya, semua yang ngambil harta secara diam-diam disebutnya sarik. Ya kan? Kalau dia ngambil hartanya nggak diam-diam itu bukan sarik. Yang disebut sarik itu kalau ngambil harta diam-diam. Itu kode yang kedua. Kode yang ketiga, wa kullu sarik tuqta yaduhu. Semua pencuri itu tangannya dipotong, ya. Berarti natijahnya apa? An-nabash tuqta yaduhu. Berarti pencuri kain kafan dari kuburan itu harus dipotong tangannya. Ini ada 3 kodiah. Yang pertama, an-nabash akhidun lil malik khufyah. Yang kedua, kullu akhidun lil malik khufyah sarik. Yang ketiga, sarik, kullu sarik tuqta yaduhu. Berarti an-nabash tuqta yaduhu. Ya. Ini namanya kias murakkab. Kalau yang pertama tadi basit, yang ini murakkab. Di sini ada coret-coretan gini. Menurut Abu Hanifah, nabas tidak dipotong tangannya gitu. Jadi ini pendapatnya yang selain Abu Hanifah ya. Jadi kayak Syafi'i, Maliki, Hambali gitu. Pokoknya di sini ada coret-coretan kayak gitu. Menurut Abu Hanifah, nabas tidak dipotong tangannya gitu. Jadi yang ketika punya natijah nabas dipotong tangannya karena analogi berpikirnya seperti ini. Nabas termasuk yang ngambil harta diam-diam. Semua yang ngambil harta diam-diam itu disebut pencuri. Dan semua pencuri itu dipotong tangannya. Berarti natijahnya nabas dipotong tangannya. Fahim tum. Ini kita yang qadiyah hamliyah dulu loh. Nanti yang qadiyah syartiyah nggak dibahas hari ini. Fahim Nazah. Ada yang mau bikin contoh? Sebenarnya kita tiap pagi kan kayak gitu. Tiap hari, maksudnya bukan cuma tiap pagi. Kayak gini, Ana belajar mantik jam 2 siang. Semua murid yang belajar jam 2 siang atau semua orang yang punya kegiatan jam 2 siang harus siap-siap 15 menit sebelumnya gitu contohnya. Berarti Ana harus siap-siap 15 menit sebelumnya. Kan itu juga kita lagi berpikir kayak gitu. Atau misalnya kita bilang lagi, manusia itu butuh makan. Saya manusia, saya butuh makan. Kan gitu ya saya. Saya punya kegiatan jam segini. Kalau saya punya kegiatan jam segini, saya harus siap-siap. Berarti saya harus siap-siap dan kayak gitu. Itu kan kita berpikir, kita tiap hari kayak gini, tiap hari ya kan, tiap hari. Kan kita punya akal ya kan. Jadi sebenarnya kita udah melakukan kias tiap hari, tiap kita hidup maksudnya, tiap kita bangun tidur sampai mau tidur lagi ya kan. Jadi mulai sekarang kita jadi tahu nih, selama ini Ana berpikir tuh kiasnya basit doang apa yang kias ini ya murakkab ya. Ana cuma berpikir dengan satu qadiyah atau Ana kalau berpikir bisa qadiyahnya numpuk-numpuk jadi murakkab gitu. Kayak gitu ya, tamam. Terus di sini tuh horoja-horoja tuh maksudnya nggak termasuk. Kan tadi dibilang kias itu yang dari 2 qadiyah atau aksar. Berarti bukan termasuk yang tarkib min qadiyatani al-lafat al-mufrad wal qadiyah al-wahidah. Jadi nggak boleh yang 1 qadiyah aja, harus yang 2 qadiyah kan minimal. Itu udah yang basit itu ya. Wa kharaja bil qaul akhar wa idza kana al-qaul ahadul muqaddimataini ka qaulina kullu insan natik wa kullu natik bashar. Fa innan natijah kullu insan bashar. Ini yang salah ya. Misalnya gini, kullu insan natik. Semua orang itu natik. Terus kan insan itu sama bashar itu dia sama-sama mutarodif ya. Kita udah tahu kan ada 2 lafaz punya 1 makna, ada banyak makna 1 lafaz gitu-gitu kan. Nah ini insan sama bashar kan dia mutarodif. Jadi kita nggak bisa bikin yang kayak
setara gitu kayak akas mustawinya gitu misalnya. Ini kan kullu insan natik, kullu natik basyar. Semua manusia itu bisa berpikir, semua yang berpikir itu manusia. Itu enggak ada natijahnya kayak gitu. Jadi harus dua qadiyah itu qadiyah yang beda, bukan qadiyah yang sama diulangin gitu. Harus qaul ahor ya. Harus dua qadiyah yang beda. Kan kita harus nyusun minimal dua qadiyah. Jadi maksudnya dua qadiyah itu harus yang beda, bukan qadiyah yang sama gitu. Terus wa kharaja biqaulina lidatihi ma idza kana al-qaul akhar la lidatil qadiyatani ka qaulina. Ini yang bukan yang salah ya, cara bikin kias yang salah. Tadi kan yang kesalahan yang pertama dari satu qadiyah, kesalahan yang kedua karena maknanya sama gitu ya, cuma kayak qaul akhar gitu, bentuk perkataan yang lainnya gitu. Nah, terus ini juga yang salah juga. Misalkan kita bikin kias kayak gini. Zaid musawin li amru, amru musawin li bakar. Fanatija Zaid musawin li bakar. Laisat lazimah lidatil muqaddimah bal bi wasati muqaddimah ajnabiyah wa hiya musawil musawi li syai' musawin lidzalika syai' itu. Jadi enggak bisa kita bikin Zaid itu sama kayak Amru, Amru sama kayak Bakar gitu kan. Ini kan ini sama-sama apa? Pakai wasitoh muqaddimah ajnabiyah. Yaitu kayak kita menyamakan yang sama dengan yang sama gitu. Tapi kalau bikin qadiyah harus benar dulu qadiyahnya ya. Nanti ada contoh yang kesalahan-kesalahan hujah ya. Karena qadiyah itu nanti harus punya hujah dan hujah ada tingkatan-tingkatannya. Di sini kita selesai membahas bentuk dari kias basit sama murakkab. Nah, sekarang kan kita tahu nih, qadiyah kan ada dua, qadiyah syartiyah sama hamliyah. Nah, qadiyah syartiyah dan hamliyah itu kalau disusun jadi kias, namanya kias iktironi, kias syarti. Kias syarti itu sebenarnya kias istisnai sih nanti nama babnya. Jadi kalau qadiyah hamliyah itu sebenarnya kias iktironi ya. Maka di sini Ana tulis syarti sama dengan istisnai gitu. Jadi kayak yang qadiyah hamliyah disusun jadi kias namanya kias iktironi. Qadiyah yang syartiyah disusun jadi kias namanya kias syarti atau kias istisnai namanya. Itu istilahnya ya. Jadi nanti mulai sekarang nggak bingung yang mana sih maksudnya kias iktironi, yaitu kias yang isinya qadiyahnya qadiyah hamliyah. Yang mana sih kias istisnai atau kias syarti yang isinya qadiyah syartiyah. Nah, yang pertama, apa sih bedanya sebenarnya kias iktironi sama syarti dari segi natijah, dari segi natijahnya ya? Saya kan sama-sama dari qadiyah, terus kita susun di kias, terus punya natijah. Bedanya gini, al-awwal huwa madalla ala natijah bil kuwah. Jadi kias iktironi yang diambil dari qadiyah hamliyah, itu natijahnya itu natijah yang bil kuwah ay bil makna bi antakuna natijah madkurah fihi bimadatiha la bisuratiha kal alam hadis taqaddama. Jadi maksudnya secara makna itu natijahnya sudah madkurah, sudah disebut di dalam premis yang mayor minor itu ya. Jadi ada kata-kata alam di dalam kias di qadhiyah pertama, ada juga kata hadis di dalam kias di qadhiyah yang kedua. Jadi madalla ala natijah bil kuwah artinya madalla ala natijah bil makna bi antakuna natijah madkurah fihi bimadatihi la bisu. Nah, kharaja bidzalika al qiyas asyarti. Beda lagi kalau qiyas istisna itu dia natijahnya enggak bil kuwah tapi bil fi'al. Apa itu? Dukirat fihi an natijah bimadatiha wa suratiha kaqulina law kana hada insan lakana hayawan. Lakinnau insan yuntiju wa hayawan. Oke, jadi kalau yang tadi secara makna ada ya, secara lafadznya nggak langsung, tapi harus kita yang bikin lafadznya kita susun. Kan kita ngambil dari yang atas itu alam, ngambil yang bawah hadisnya kita susun, jadilah al-alam hadis. Gitu. Kalau yang bedanya, kalau yang syarti dia natijahnya ada makna dan lafadznya. Karena contohnya kan kayak gini, kalau ini insan, berarti dia juga hayawan. Dan dia insan, ya udah berarti dia juga hayawan. Nah, kata insan sama hayawan yang jadi natijah itu dukirat fil qiyas bimadatiha wa hayatiha. Kada qalu walladhi yadhhar li anna hadha bihasbi dhukir li anna natijah lazimul qiyas wa la yasihu ayakuna lazim juz'an minal malzum. Jadi ini sebenarnya ini mahal hilaf ya. Kenapa? Karena yang namanya natijah itu harus ada dalam kias. Kan kalau kita berpikir kan kita narik kesimpulan jadi natijah gitu kan. Kan dia natijah itu lazimul qiyas, tapi lazim itu nggak boleh jadi juz'un dari malzum kan gitu. Bal huwa mughayyir lahu fafham. Tapi itu hilaf ya. Wa yatarakkab hadzal qiyas minal hamliyat wa syartiyat. Nah, lanjut. Ini kita baru kayak
bahas kalau kias itu seperti apa dan macam apa aja, basit sama murokab tadi. Terus setelah kita tahu bahasa murokab, apa sih bedanya kalau kias dari qadhiyah syartiyah sama qadhiyah hamliyah. Nah, sekarang cara memproses kias ya. Jadi yang pertama gini kaidahnya. Setelah kita susun qadhiyahnya, berarti yang pertama apa? Minal ityan biwasfin jami baina tarafai matlub. Jadi kalau kita lagi bikin kias, itu harus ada jami'nya. Maksudnya jangan yang kayak beda banget. Ini batu, ini adalah batu. Terus tiba-tiba kita bilang air ada di laut, kan itu nggak nyambung, nggak ada jamiknya yang mengikat gitu loh. Nanti jamiknya itu disebut hadul wasat ya. Oke, di sini tulis pakai pensil ini kan hadul wasat. Jadi kayak kita kan kalau lagi berpikir kan harus ada yang nyambungin antara keduanya, harus ada jamiknya. Yang nyambungin itu contohnya gini, al-alam mutagoyir. Kata-kata yang nyambungin itu kulu mutagoyirnya, hadis gitu. Jadi ketika kita bikin susunannya kan al-alam mutagoyir. Kulu mutagoyir hadis. Nah, di sini kan ada jami antara qadhiyah yang pertama sama kedua, yaitu mutagoyir. Ini namanya hatwasat disebutnya. Ya, al-alam mutagoyir kulum mutagoyir hadis. Jadi kalau kita mau nyusun kias, antara qadhiyah itu harus ada hatwasat atau jami baina tarafainya. Kayak tadi juga an-nabash ahid lil malih khufiyah. Kullu ahid lil malih khufiyah. Jadi diulang lagi gitu loh. Jadi harus ada pengulangan hatwasat gitu di setiap qadhiyahnya. Kullu ahid lil malih khufiyah sarik. Terus kita ulangi lagi. Kullu sarik tuktok yaduhu gitu. Ya itu namanya hatwasat ya. Paham ya hatwasat ya. Itu namanya jami'nya. Jadi jangan yang kita kayak bikin udah bener dari dua qadhiyah tapi nggak ada jami'nya ya salah. Kayak cuma tadi ini batu. Air di laut apa nggak ada jami'nya. Ini batu, semua batu apa keras apa gimana gitu kan bernyambung. Gitu ya. Contohnya di sini kan tagoyur fil misal mutakodim. Jadi kata mutagoyir itu dia jami'nya. Terus yang kedua, wa min tartibil muqaddimat ya. Jadi disebutnya nanti muqaddimah. Ya, muqaddimah itu maksudnya istilah lain dari kata qadhiyah. Jadi waktu kita bilang ini qadhiyah hamliyah, kita susun jadi kias iktironi gitu kan. Nah, itu dalam istilah kias kalau udah jadi kias kita bilangnya muqaddimah namanya. Yang atas ya yang alam mutagoyir, al-alam mutagoyir, yang atas pokoknya dia namanya nanti muqaddimah sugro. Kalau yang bawah kullu mutagoyir hadis itu nanti muqaddimah kubro. Dari situ kita susun terus punya natijah gitu. Jadi kayak gambarannya gini. Kayak ini muqaddimah sugro. Ini muqaddimah kubro. Ditambah terus punya natijah gitu loh. Nah, ini di setiap muqaddimah sugro kubro itu di sininya nanti ada hat wasat, di sini ada hat wasat gitu. Jadi kayak ini sogir, ini kabir, ini wasat gitu jadinya di istilahnya itu. Gitu ya. Ini tuh kita main istilah tapi sebenarnya kita tahu kok cara mikir gimana nyusunnya kan. Itu disebutnya muqaddimah ya. Alati ju'ilat justru dalil sumiyat bidzalika litaqaddumi halal matlub. Jadi kenapa sih qadhiyah yang disusun di kias itu disebut muqaddimah karena dia litaqaddumiha alal matlub ya. Karena dengan itu kita dapat yang kita cari yaitu natijah gitu. Jadi dia muqaddimah yang kita pakai dulu sebelum mencapai natijah gitu maksudnya. Jadi syarat pertama bikin kias harus ada jami'nya, yang kedua harus kita susun muqaddimah atau kita susun qadhiyahnya. Syarat yang ketiga atau cara nyusun kias yang ketiga yaitu wa min tamyizis sahih minal fasid li'anna natijah lazim wa lazim bihasbi malzumihi. Jadi kita harus bisa bedain mana muqaddimah atau qadhiyah yang sahih. Jadi pokoknya intinya jangan sampai kita bikin qadhiyah yang fasidah atau kita pakai dalam kias itu qadhiyah yang fasidah, yang salah gitu loh. Jadi harus pakai qadhiyah yang sahihah. Kenapa? Karena natijah itu didapat dari qadhiyah. Kalau qadhiyah atau muqaddimah itu salah, ya natijahnya pasti salah gitu loh. Lihat natijah lazim, wa lazim biasbil malzum gitu. Fa in sahihan fa sahih, fa in fasidan fa fasid, fa natijah sahihah in kana kullu minal muqaddimataini sahihan wa illa fa fasidan. Jadi syaratnya kita harus tahu
muqaddimah atau qadiyah yang kita pakai itu shahihah apa enggak. Nah, terus lanjut. Itu ya pokoknya cara menyusunnya. Terus yang ketiga, langkah ketiga adalah wa min indirajil muqaddimah as-sugro fil kubro. Ya, contohnya gini. Waktu kita bilang al-alam mutagoyir, kullu mutagoyir hadis, al-alam hadis kan gitu ya. Ini namanya sugro. Ini namanya wasat, wasat ini namanya kubro. Nah, nanti yang sugro ini harus indiroj ke kubro, harus masuk. Masuknya lewat mana? Lewat hat wasat ya kan. Ini jelek ya tulisannya ya. Al-alam Nah, jadi al-alam itu disebut sugro ya. Kalau di bahasa Indonesia kayak yang premis minor. Hadis ini kubro, premis mayor. Nah, alam bisa disebut sugro karena nanti dia indiroj fil kubro, dia masuk ke kubro. Masuk dari mana? Dari hatwasat ini mutagoyir. Kan alam termasuk hal yang mutagoyir. Dan semua hal yang mutagoyir itu hadis. Makanya alam itu dia bisa masuk ke yang kubro. Jadi waktu kita nyusun kodiyah jangan sampai kebalik mana yang sugro, mana yang kubro. Kita harus tahu dulu, oh ini yang sugro, ini yang wasat, ini yang kubro. Gitu. Itu ya. Seperti itu namanya. Indiroj muqaddimah sugro fil kubro. Kayak gitu. Masuknya lewat mana? Lewat yang jami tadi ya. Makanya ini nih. Wal murad bisugro al mustamala al hadil asgor alladhi huwa maudu'un natijah al alam mutagoyir. Al alamnya di sini sugro, mutawirnya jadi hat wasat kan. Bil kubro, kubro itu yang ada hat akbarnya. Contohnya kulu mutagoyir hadis, hadisnya itu yang paling kubro. Al mutakarar baina hat asgor wal akbar sama hat wasat ya, yang mutagoyir itu. Huwa alladhi yuhdafu inda ahdin natijah. Dan ketika kita bikin natijah, hat wasat tuh nggak boleh disebut. Yuhdaf inda ahdin natijah. Jadi salah kalau kita bilang natijah dari mukodimah yang pertama al-alam mutagoyir, yang kedua kulum mutagoyir hadis. Natijahnya al-mutagoyir hadis. Salah, karena hat wasat itu nggak boleh disebut atau dia nggak boleh datang lagi di natijah. Ya. Karena dia udah indiroj, udah yang memasukkan sugro ke kubro. Oke, pahim tum. Ini tuh kayak baru cara nyusunnya aja. Coba kita buka ini ya. Matan. Jadi yang barusan dari kitab tuh yang kita ambil, oh kias itu bentuknya ada yang tadi udah dibuka nggak ada. Kias itu ada yang bentuknya basit sama murokab. Terus kias sendiri ada yang bentuknya kan tergantung ada kodiyah kan ada hamzah syartiyah, makanya dia juga ada bentuk iktironi sama istisnai. Ini yang barusan kita baca cara-caranya bikin itu yang kias iktironi. Jadi ada sugro, ada hat wasat, ada kubro. Terus nanti hat wasat gak boleh disebut di natijah. Terus yang namanya kodiyah atau mukodimahnya harus sohihah. Kalau kodiyahnya benar, natijahnya benar. Kalau salah ya salah. Contohnya iktironi, ini ya. Goliban an-nabit muskir. Nabit itu ini ya, minuman anggur kan? Minuman anggur apa serbuk-serbuk gitu. Nabit, biasanya ini ada banyak disebut. Minuman ya, muskir ya tahid min asir inab awit tamar. Oh, ternyata nabit itu nggak cuma diambil dari inap ya, dari anggur, tapi bisa jadi dari kurma juga. Sehat banget. Wetroku hata yutamar ya, nabit sama kayak homer ya. Dan bedanya apa sih? Kan kalau homer kan ada dari zabib juga, zabib kismis loh. Tuh.
Nabit homer juga ya kalau ditarifnya. Anggur kok. Anggur merah, arak yang busuk, endapan tuak. Ya sama lah kayak homer ya. Minuman keras, arak. Ya. Oke. Jadi nabit itu muskir ya, minuman anggur itu kebanyakan dia memabukkan. Wakulu muskir haram, fanabit haram gitu. Jadi mana yang jadi kodiah pertama? Mana hayo kodiah pertama? An-nabit muskir ya. Nabit muskir itu nabitnya di sini hat asgor ya yang sukro, muskirnya itu waset, kulu muskir ini waset, haram ini kubro. Ini kodiah pertama, ini kodiah kedua. Ini disebut mukodimah sugro, ini disebut mukodimah kubro. Ini natijahnya, panabit haram. Coba kita lihat. Yang mana hat wasat tadi? Yang mana hat wasat? Ini Zoom-nya masih cagol kan? Yang mana hat wasat? An-nabit muskir kulu muskir haram. Yang muskil aja. Muskir. Nah, tadi kan aturannya gini, kalau yang wasat itu nggak boleh muncul di natijah, ya kan? Makanya di sini natijahnya nabit haram, muskirnya nggak boleh muncul di natijah. Caranya gitu. Oke, tamam. Ini nih, mukodimah sugro yang ada hat sogirnya. Ya, kalau mukodimah kubro yang ada hat akbarnya. Nah, al-jami' baina hadain itu disebutnya hat wasat ya. Kayak tadi muskir itu wasatnya. Contohnya di sini mukodimah sugro kulu insan hayawan. Kubronya kulu hayawan mutaharik. Jadi semua insan itu dia pasti bernyawa. Yang disebut insan itu pasti dia udah hai dulu ya. Karena kalau udah nggak punya nyawa, dia mayit lagi nggak disebut insan kan. Wa kulu hayawan mutaharik. Semua yang punya nyawa itu dia bisa gerak. Nah, berarti natijahnya kulu insan mutaharik. Ya, insan sama mutaharik. Wasatnya hayawan nggak disebut lagi di natijah, ya kan? Mudah ya maksudnya ya. Jadi kita nyusun-nyusun kayak gini loh. Kulu insan hayawan, kulu hayawan mutaharik, kulu insan mutaharik. Insan kan gerak ya. Nah, Diron, kullama kana insanan kana hayawan, kullama kana hayawan kana jisman, kullama kana insan kana jisman. Ini ya bentuknya syartiyah. Besok di sini nih kita syakel-syakelnya. Jadi kias tuh punya syakel ya. Apakah hat wasatnya selalu di sini posisinya? Apa hat wasatnya bisa pindah-pindah? Gitu. Ini kan muntij akim karena nggak semua bentuk syakel itu punya natijah. Ada juga yang akim itu yang nggak punya natijah. Jadi nggak bisa dipakai buat berpikir bentuk kayak gitu. Jadi kalau kita berpikir pakai bentuk itu salah. Terus ini nanti istisnai yang syarti. Gitu ya. Paham ya di sini ya. Jadi kalau kita bentuk punya qadriyah hamliyah, kita bentuk jadi kias ya, kias istiqroni gitu. Jadi kayak gini, punya mukodimah sugro, mukodimah kubro, premis minor, premis mayor, terus natijahnya. Hasil berpikirnya. Kullu insan kullu hayawan mutaharik, kullu insan mutaharik. Pahim tum? Paham ya? Insya Allah. Nah, sekarang kita ke matan. Ya, karena di matan tuh nanti ini kayak kesimpulannya. Khotimah aja yang masuk. Nah di sini ya. Kita mulai. Innal qiyasa min qadaya suwiro mustaziman bidati kaulan akhara. Nah, kias itu disusun dari kodoya. Jadi tadi kan tarifnya dia bisa disusun dari dua kodiyah atau aksar. Kalau dua kodiyah aja namanya basit. Kalau bertumpuk-tumpuk kodiyahnya 3 atau lebih itu namanya murokab. Terus mustaziman bidati kol ahor. Terus bentuk mukodimahnya jangan yang itu diulang-ulang gitu loh. Harus yang kol ahor. Jangan yang kita bilang kulu insan natik, kulu natik basyar. Kan itu kan
masih sama maksudnya. Basyar sama insan sama. Harus yang qaul ahor, ya, dua qadiyah yang berbeda. Tapi harus ada jaminya ya nanti ya hat wasat. Summal qiyasu indahum kismani faminhum yud'a bil iktirani. Nah, qiyas itu ada dua macam, iktirani sama istisnai. Yang barusan kita bahas yang bentuknya kullu insan hayawan, kullu hayan mutaharrik, al insan mutaharrik itu adalah qiyas iktirani yang bentuknya punya muqaddimah sugro, kubro, terus baru natijah. Wa huwallazi dalla 'alan natijati bi quwwatin wahtassa bil hamliyati. Nah, kalau qiyas iktironi yang disusun dari qadhiyah hamliyah, dia natijahnya dalla 'alal quwwah. Jadi secara makna ada dalam muqaddimah sugro kubro, tapi secara lafaz kita susun sendiri karena kan kita mikir hat wasatnya yang mana, hat wasatnya enggak dimasukin lagi ke natijah kan. Fa intu ritarkibahu farakiba. Nah, cara nyusun qiyas gimana? Muqaddimatihi alama wajaba wa ratibil muqaddimati wanduro sahihaha min fasidin muhtabiro. Kita harus nyusun apa kalau kita mau bikin qiyas, nyusun muqaddimah. Nah, muqaddimah di sini harus dilihat dulu sahih min fasid, harus pakai muqaddimah yang sahihah karena kalau kita pakai muqaddimah yang fasidah natijanya juga fasidah. Fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati wa ma minal muqaddimati sugro fayajibun diraju hafil kubro. Ya namanya muqaddimah sugro dia harus masuk ke muqaddimah kubro. Ya jangan yang berbeda gitu. Harus yang masuk ke kubro. Masuknya dengan hat wasat tadi ya. Wa datu hadin asgorin sugrohuma yang ada qadhiyah terkecil, yang dalam qadhiyah itu ada hal terkecilnya, itu namanya muqaddimah sugro, harus diletakkan di sugro. Wa datu hadin akbarin kubrohuma, muqaddimah kubro isinya yang besar. Wa asgorun fadaka dundiroji wa wasatun yulgola dal intaji. Nah, terus yang hat yang sogir dia harus masuk ke wasat masuk ke kabir, jadinya kan sama aja kayak yang sogir masuk ke kabir. Terus yang wasat di sini harus yulgola dan intas. Ketika kita lagi bikin natijah, nggak boleh nyebut hat wasat. Fahimtum? Ini baru ketemu kias istisnainya habis syakalnya. Soalnya kias iktironi itu syakalnya ada banyak, ada 4. Dan ingat, 4 itu kita pakai 8-8-nya loh. Kayak kaf plus, kaf min, jim plus, jim min, shin plus, gitu. Terus ini kan kalau kaf plus ketemu kaf plus ketemu kaf min, kaf ini gitu. Jadi kita bikin tabel gitu nanti. Gimana kalau di qadhiyah sugronya tuh pakai kaf plus, di qadhiyah kubronya juga kaf plus. Gimana kalau kaf min ketemu kaf min, kaf plus ketemu kaf min, ini ketemu ini gitu semuanya nanti di syakal itu. Apakah semuanya muntish? Enggak, banyak yang akim. Oke, visual ya Gama. Hal min soal. Jadi natijanya hari ini kita baru belajar kalau nyusun kias itu pakai minimal 2 kode. Kalau cuma 2 kode disebut yang kias basis. Kalau 3 dan lebih, salah satu akar dia akan disebut dengan kias formal. Terus dalam kias itu ada istilah muqaddimah sugro, dan natijah. Di muqaddimah sugro ada hat sogir terus sama hat wasat. Di kubro ada hat wasat sama hat akbar. Terus ketika bikin natijah nggak boleh ada hat wasatnya. Terus muqaddimahnya harus yang dari qadhiyah yang sudah biar natijah juga. Itu al